Ya, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Kartika Dwi Sari di pembelajaran etika bisnis. Ini mungkin pertemuan pertama kita untuk membahas terkait tentang etika dan perlakuannya dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, ini kita sudah masuk ke pertemuan 8. Dan mohon maaf sebelumnya untuk pertemuan sebelumnya untuk pertemuan kali ini saya cukup terlambat untuk memberikan postingan karena ada trouble yang terjadi pada laptop saya sehingga saya tidak bisa melakukan recording seperti itu. Jadi, kita nikmati saja pembelajaran kali ini. Ya, di sini seperti biasa ada bahan kajiannya. Yang pertama itu adalah hak dan kewajiban. Ini kita akan mempelajari hak kewajiban dari perusahaan ke pegawai, kemudian ke pegawai ke perusahaan juga. Tapi ini sepertinya untuk bahan kajian satu dan 2 secara lebih spesifiknya, ini tentang serikat pekerja juga sudah dibahas ya di hukum bisnis pada pertemuan kelima. Jadi misal teman-teman pengen melihat sudut pandang pengelolaan sumber daya manusia lewat hukum atau tata aturannya seperti apa, peraturan yang mengikat seperti apa, silahkan reverse kembali ke hukum bisnis pertemuan kelima. Nah, kemudian ini ada yang bahan kajian ketiga, ini mungkin dari pertama kali teman-teman dengarkan, itu adanya diskriminasi pekerja. Jadi secara etika kita bisa melihat bahwa terdapat hal-hal yang menjadi diskriminan atau terjadinya diskriminasi pekerja di dalam bekerja dan itu juga bisa dilihat sebagai eh, pe- pe- ketidakpelaksanaan dari etika bisnis yang terjadi. Kemudian yang keempat itu adalah rahasia jabatan. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian jabatan itu sendiri dan nanti ada isu jabatan, itu termasuk yang namanya ceiling class. Kemudian yang kelima itu adalah hot issue terkait dengan buruh luar negeri dan kompetensinya. Seperti apa? Oke, kita akan lanjutkan ke next slide. Ya, di sini ada hak dan kewajiban. Jadi perusahaan ke pegawai dan pegawai ke perusahaan. Nah, perusahaan ke pekerja atau ke pegawai ini terdapat salah satunya itu yang paling utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu adalah melakukan pengupahan sesuai standar. Jadi sebenarnya dalam pelaksanaan pengupahan ini ada standar-standarnya tersendiri. Entah itu eh, terdapat peraturan yang mengatur tentang UMR atau UMK, atau mungkin ketika perusahaannya atau apa namanya pemberi pekerja itu membayar sesuai dengan kemampuan yang bisa mereka lakukan. Yaitu melakukan pengupahan sesuai standar ya. Kemudian kedua, itu ada keselamatan dan kesehatan pekerja. Jadi perusahaan menjaminkan bahwa selama bekerja itu pekerja tetap akan mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Kesehatan itu seperti apa? Misalnya eh, bekerja harus ada apa namanya jendela yang buat pergantian fresh udara fresh gitu ya, dan kemudian eh, lokasinya bersih, tidak mengancam keselamatan, lokasi-lokasi mesinnya juga baik. Nah, itu kita akan membicarakan tentang keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri. Nah, kemudian selain itu juga ada yang terkait dengan pengupahan, itu juga pasti ada bagian yang dimana ada yang namanya asuransi eh, kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan. Nah, di situ adalah kewajiban dari perusahaan untuk tetap mengikutkan program tersebut. Kemudian pemberian hak berserikat. Di sini mungkin kita bisa klasifikasikan sebagai serikat pekerja. Kemudian yang keempat, ini adalah proses rekrutmen hingga terminasi. Jadi perusahaan itu selain melakukan apa namanya, melakukan proses rekrutmen itu hingga terminasi, terminasi itu penghentian pekerja ya. Jadi itu tuh bukan hanya kebutuhan dari perusahaan, namun itu juga hak dari pekerja itu sendiri. Jadi mulai dari rekrutmen yang baik, kemudian rekrutmen yang tidak mengandung sara atau diskriminasi, kemudian apa namanya, seleksi yang tidak menyakiti salah satu pihak gitu kan. Kadang seringkali ketika seleksi itu juga apa namanya
riskan sekali wawancara, ada yang namanya sexual abuse atau sexual harassment, itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Itu hanya dalam proses rekrutmen dan seleksi, masih ada proses reorientasi, kemudian proses pengupahan, proses training and development, kemudian proses dari penghentian pekerja atau PHK atau putus kerja, putus kontrak atau pensiun itu sendiri. Jadi di sana semua prosesnya itu harus dipahami dan dipengerti oleh pekerja. Dan itu adalah kewajiban dari perusahaan untuk supporting proses rekrutmen hingga terminasi ini dengan baik dan tidak menimbulkan isu-isu etika yang dapat melukai atau merusak nama baik perusahaan. Nah, kemudian ini hak dan kewajiban dari pekerja itu sendiri ke perusahaan. Seperti yang kita pernah bahas di hukum bisnis, ketika pekerja itu menyanggupi bekerja, kemudian menandatangani sebuah kontrak, dan dia mendapatkan jabatan atau posisi, di sana pasti sudah ada job desk atau job specification yang harus dikerjakan oleh mereka. Nah, di sanalah mereka harus memberikan kinerja atau prestasi yang paling baik sesuai dengan perjanjian itu sendiri atau SOP yang berlaku dalam perusahaan. Jadi, ini sebuah kewajiban ya ketika kita sudah dipekerjakan, kemudian kita mendapatkan semua hak dan kewajiban dari semua hak kita dengan pemenuhan kewajiban dari perusahaan ini, nah maka kita juga harus punya kewajiban untuk memberikan kinerja. Sedangkan kalau misalnya ditanya, lah kalau pekerja haknya apa saja? Hak dari pekerja itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya, perusahaan haknya apa? Kok kewajibannya banyak banget? Nah, haknya itu adalah menerima kinerja atau prestasi yang baik dari pekerja setelah kewajibannya diselesaikan oleh perusahaan. Jadi di sini merupakan sebuah hubungan timbal balik yang tidak akan pernah berhenti. Nah, ini berhenti itu atau terminasi itu eee, dipacu oleh beberapa hal yang mungkin bisa terjadi, seperti itu ya. Oke, kita masuk pada slide kedua, yaitu serikat pekerja. Ini tentang peranan serikat pekerja, hak dan wewenang dari serikat pekerja ini sendiri. Nah, pengertian dan peranan dari serikat pekerja. Yang pertama, serikat pekerja merupakan kegiatan kolektif yang dilakukan untuk pekerja menjadi jembatan negosiasi kepada perusahaan. Nih, secara lebih detailnya, ketika saya melihat atau mereverse buku Etika Bisnis dari Velasquez, ini secara lebih detail serikat pekerja atau labor union memberikan wadah dan kekuatan kepada pekerja untuk melakukan negosiasi yang berkaitan dengan kompensasi yang pertama, jam kerja dan kondisi kerja. Ya, ini adalah hal-hal yang boleh dituntutkan kepada perusahaan. Nah, selanjutnya ini negosiasi setelah misal serikat pekerja melakukan tuntutan, tuntutannya apa namanya diterima, maka akan dimunculkan dalam kontrak kerja atau kontrak kepegawaian di masa mendatang. Nah, di sini terdapat dua peranan khusus nih serikat pekerja. Yang pertama melakukan negosiasi secara kolektif dan menyelesaikan kesalahpahaman dan ketidakselarasan hubungan antara kedua belah pihak. Jadi ini peranan yang harus dimiliki oleh serikat pekerja. Jadi sebagai negosiator, bukan hanya sebagai senjata, tapi juga menyelesaikan ketidakselarasan hubungan antara kedua belah pihak. Jadi sifatnya middle. Nah, kemudian ini berbagai tuntutan yang mungkin muncul dari pekerja dan yang mungkin juga muncul dari sisi manajemen. Kalau dari pekerja, biasanya kita pasti akan yang pertama itu kenaikan gaji. Karena setiap tahun itu kita akan mengalami yang namanya inflasi. Yang jelas kebutuhan semakin tinggi, kebutuhan juga harganya ya semakin tinggi. Jadi gaji itu seringkali tidak mencukupi apa namanya atau tidak mengimbangi inflasi yang terjadi. Sehingga eh, seringkali juga perusahaan lupa ya atau luput dari perhitungan ketika kenaikan gaji ini harus dilakukan. Maka tuntutan yang bisa dilakukan yang pertama itu kenaikan gaji, yang kedua tarif lembur, yang ketiga itu keuntungan atau share profit karena di berbagai perusahaan di luar negeri ya. Jadi eh, reward yang diberikan kepada
reward yang diberikan kepada pekerja itu seringkali berupa, harga saham atau besaran saham yang ada di perusahaan tersebut. Maka ketika, perusahaan itu memiliki saham atau pekerja itu memiliki saham, maka keuntungan yang bisa di-bargaining-kan, nah itu ada di titik yang sana. Kemudian yang keempat itu adalah keselamatan dan kesehatan bekerja. Ini kalau misalnya pernah dengar ya di sampai beberapa tahun belakangan ini perusahaan Ais, PT Aice itu yang baru dan es krimnya Fortruth itu enak-enak, tapi entah kenapa itu harganya murah gitu ya. Nah, mereka itu melakukan yang namanya demo untuk kesekian kali, terakhir di tahun 2019, mereka mengadakan demo bahwa keselamatan dan kesehatan pekerjanya tidak terjamin dengan baik. Maka di sanalah serikat pekerja wajib untuk melakukan negosiasi. Kemudian yang kelima, termasuk senioritas dalam organisasi. Jadi ketika adanya kesalahan dalam organisasi itu juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Jadi ini bisa kita tuntutkan kepada perusahaan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya manajemen ini bisa melihat atau memberikan tuntutan itu berupa dengan penjadwalan ulang. Jadi misal ada perubahan jam kerja, itu merupakan hal yang bisa dituntutkan kepada pekerja ya. Karena misal nih kayak kita lagi pandemi seperti ini, pasti akan ada pengurangan jam bekerja, kemudian ada eh, apa namanya penyesuaian terhadap kerja yang harus dilakukan atau perubahan pola itu sendiri. Nah, ini harus membutuhkan yang namanya penjadwalan ulang itu sendiri. Nah, kemudian yang bisa dilakukan itu adalah tata cara rekrut pegawai dan pemecatan. Nah, di sini bisa dilakukan tuntutan karena apa? Karena ketika pekerja tidak memenuhi kinerja atau prestasi baik yang bisa dilakukan, maka perusahaan itu boleh menuntut nih apa namanya kesepakatan itu dari rekrutmen hingga pemecatan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pemotongan gaji. Nah, seperti mungkin yang banyak terjadi di kala pandemi ini juga penyesuaian gaji ya lebih tepatnya. Tapi penyesuaian ini karena sifatnya perusahaannya tidak berputar dengan baik rodanya, maka di sana lebih banyak yang namanya isu pemotongan gaji. Nah, pemotongan gaji ini juga bisa dituntutkan kepada pekerja karena pemotongan gaji ini juga merupakan sebuah perilaku atau sikap manajemen dalam menghadapi keadaan bisnis global. Kemudian yang selanjutnya adalah standar produksi. Jadi ini tadi sudah juga disebutkan bahwa ketika pekerja tidak melakukan kinerja yang baik, tidak melakukan prestasi yang baik dalam bekerja, ini bisa dituntutkan dari standar produksinya. Jadi misal kalau kualitasnya jelek terus boleh dievaluasi dan segala macamnya. Begitu juga terkait dengan disiplin kerja itu sendiri. Nah, ini taktik yang biasa digunakan oleh pegawai maupun manajemen ya. Ini sudah kita pelajari juga kemarin di hukum bisnis. Cuman ini beberapa saya tambahkan karena sumbernya berasal dari buku etika bisnis. Yang pertama itu adalah strikes atau melakukan mogok kerja. Kemudian yang kedua boykot, memberikan pengaruh kepada pembeli untuk tidak melakukan pembelian produknya. Hal ini pernah terjadi di eh, perusahaan internasional Zara waktu itu. Jadi perusahaan internasional Zara itu tidak melakukan penggajian atau pengupahan yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi waktu itu kalau nggak salah beritanya mengatakan mereka para penjahit dari Zara itu tidak digaji selama 5 bulan. Jadi mereka ngerasa kalau apa namanya pekerjaan mereka selama 5 bulan ini tidak dihargai seperti itu. Nah, kemudian para para pekerjanya itu melakukan boykot dengan menasangkan tag di dalam Zara itu sendiri. Jadi kalau kalau teman-teman kalau misalnya pernah beli baju branded itu pasti
di dalam, apa namanya, ketika beli baju itu pasti ada tag-nya ya. Nah, di tag itu yang tulisannya ada Zara-nya, itu di sana dia menuliskan dalam bahasa Rusia kalau nggak salah waktu itu, dia menuliskan ketika, eee Anda menggunakan baju ini dengan darah dan air mata kami yang tidak menerima upah dari pembuatan baju ini. Jadi itu dilakukan boikot besar-besaran dan lolos dalam uji produksi. Jadi itu sudah terjual dengan bebas. Dan itu karena tidak terdeteksi, karena apa? Karena menggunakan bahasa Rusia, seperti itu. Sedangkan penjualannya dilakukan di luar wilayah Rusia. Itu salah satu bentuk boikot yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah picketing, di mana protes ini dilakukan secara terbuka, jadi kayak demo lah ya, seperti itu. Kemudian untuk manajemen itu ada lockout. Itu perusahaan menutup lokasi kerja sehingga pekerja tidak bisa bekerja seperti biasa. Nah, yang kedua ada strike breakers. Nah, ini yang paling ekstrim dan jarang dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan mempekerjakan orang untuk menggantikan orang yang sedang melakukan protes. Jadi misal nih teman-teman dari serikat pekerja lagi protes. Nah, yang protes itu mungkin satu atau dua, yang lainnya masih biasa aja. Nah, prosesnya itu satu atau dua orang ini akan diberhentikan secara paksa dan melakukan penggantian orang yang sedang melakukan protes tersebut. Namun ini jarang dilakukan karena akan menjadi jalan keluar yang merusak hubungan antara perusahaan dan pekerja. Sedangkan dalam sisi perusahaan ketika dilihat bahwa perusahaannya itu tidak memperlakukan pekerja dengan baik dan segala macam yang bisa terjadi, maka dia bisa mendapatkan citra buruk dalam perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah diskriminasi pekerja. Nah, di sini kita bisa lihat diskriminasi merupakan hal yang wajar atau alamiah terjadi. Kemudian diskriminasi ini ada tingkatannya. Kemudian yang ketiga, diskriminasi adalah eh, utilitarian atau melihat dalam eh, kegunaan, kemudian hak dan keadilan. Ya, untuk pengertian diskriminasi sendiri ini merupakan membedakan satu objek dengan objek lainnya. Seringkali diskriminasi berdasarkan dari perkiraan atau stereotip yang berlaku dan tanpa dasar keilmuan yang kuat. Jadi kayak, ih, ini orang eh, apa namanya Cina ya gitu, pasti pelit ya, pasti hitungannya gini 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 ya. Itu adalah stereotip yang mungkin dilakukan dan setiap itu dan berlaku itu tanpa dasar keilmuan yang kuat. Dan itu sering kali dilakukan oleh orang tanpa sengaja seperti itu ya. Nah, kemudian ini diskriminasi pada era modern menjadi sebuah aktivitas yang salah jika ini dilakukan dalam pengelolaan manajemen. Seperti apa sih aktivitas yang salah ini dalam pengelolaan manajemen? Oke, kita next lanjut. Kita melihat dari sisi diskriminasi ilmiah. Nah, di sini kita melihat nih, diskriminasi ini dilakukan secara sadar atau tidak sadar dan seringkali terjadi pada pelaksanaan manajemen, bahkan di Indonesia saat ini. Dan ini masih berlaku di luar sana ya, seperti itu. Kemudian, eh, sebenarnya untuk beberapa negara termasuk US itu memiliki act atau peraturan yang memberikan perlindungan pada kaum minoritas. Nah, ini tuh sudah diberlakukan dari tahun 1970. Cuman kalau di Indonesia kapan saya kurang paham, jadi nanti teman-teman boleh cari dan boleh kirim pengetahuannya juga sharing di forum ya. Oke, nah ini contohnya nih. Pekerjaan yang berhubungan dengan customer service. Berapa persen yang terjadi, maksudnya perubahannya ini, customer service itu eh, berapa orang sih kalau ada yang cowok gitu. Jadi pasti perbandingannya adalah 10:2 seperti itu ya. Dan di sini ada perawat dan koki yang cenderung menjadi pekerjaan wanita. Jadi kalau misalnya dulu perawat itu bahkan tidak ada yang laki-laki. Itu selama saya masih kecil ya. Cuman sekarang ini ketika sudah diberlakukan dengan perlindungan pada kaum minoritas, kemudian pergeseran hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan gitu ya. Misal kayak perawat laki-laki itu dibutuhkan oleh pasien laki-laki yang ingin yang maksudnya satu
mahram ketika melakukan, sentuhan dan segala macamnya. Nah, itu makanya adanya kebutuhan perawat, bergender laki-laki juga. Nah, di sini termasuk koki yang cenderung menjadi pekerjaan wanita. Nah, kalau misalnya kita melihat diskriminasi bertingkat, ini diskriminasi yang melanda kaum minoritas dan wanita ini ada dilihat dari 3 indikator pertama apa utama. Ini misalnya nih kita lihat dinilai dari seberapa keuntungan yang dapat diberikan oleh kaum minoritas dibandingkan dengan grup atau kelompok yang lain. Jadi kayak misal mau melakukan penjualan. Ini kalau ini contoh yang sangat ekstrim ya yang terjadi di US misal apa namanya manfaat atau tingkat kegunaan dari ras kulit hitam dengan perbandingan ras kulit putih. Nah, di sana ras kulit hitam itu ketika menjadi tenaga pemasar, itu pasti banyak sekali penolakan yang terjadi ketika dia memasarkan suatu barang. Namun itu tidak terjadi pada teman-teman yang memiliki ras putih. Jadi mereka itu si ras putih ini mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan dengan ras hitam. Karena apa? Karena bentuk penolakan, barrier yang terjadi di dalam masyarakat itu tetap ada. Nah, itulah ketika salah satu contoh dilihat dari seberapa keuntungan yang dapat diberikan oleh kaum minoritas dan wanita yang dibandingkan dengan grup atau kelompok lain. Kemudian di tingkatan yang kedua itu dinilai dari proporsi minoritas dan wanita dalam level perekonomian yang rendah. Nanti kita akan bahas lebih detail ya setelah ini. Kemudian yang ketiga ada dinilai dari proporsi minoritas wanita dalam level ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kalau menurut data, ini data yang dirilis terakhir di 2016 ya, menurut data yang ditulis oleh Velasquez, di mana didapatkan rata-rata pendapatan kulit putih itu di atas $60.000 per tahun. Sedangkan untuk ras yang lain, Hispanik itu yang asli US atau kulit merah dan kemudian ras kulit hitam itu tidak pernah mencapai angka 60. Bahkan itu berada di jauh di bawahnya, jadi sekitar $30.000 per tahun. 30.000 ya, $30.000 per tahun gitu ya. Jadi benar-benar ada ketimpangan yang sangat luar biasa antara pendapatan kulit putih dan kulit hitam itu sendiri dan Hispanik. Kemudian yang kedua, proporsi pendapatan laki-laki dengan wanita nih secara bertingkat. Ini sama-sama kerja full time. Tapi lucunya ini proporsi pendapatan wanita itu selalu lebih rendah pada laki-laki. Padahal ini apa namanya sektor kerjanya sama, jam kerjanya sama karena sama-sama full time, tapi proporsi pendapatan wanita itu selalu lebih rendah daripada laki-laki. Ini bisa kita lihat juga yang terjadi di sini. Misal nih laki-laki itu kan menjadi kepala keluarga, maka tunjangan yang diberikan itu termasuk apa tunjangan kepada istri, kemudian tunjangan kepada anak dan segala macamnya. Namun ada juga yang terjadi bahwa melihat wanita itu kan tidak sebagai kepala keluarga, jadi dia tidak melakukan apa namanya tidak tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya atau kepada anak-anaknya, maka tunjangannya itu tidak akan sebesar tunjangan laki-laki. Nah, di sanalah muncul yang namanya proporsi pendapatan yang berbeda. Ini juga terjadi, sangat terjadi di Indonesia. Dan ini masih menjadi perdebatan, namun banyak juga manajemen yang melakukan persamaan atau menyamakan ketika yang bekerja laki-laki maupun wanita tetap tunjangan dipenuhi semua. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah proporsi kulit putih pada garis batas kemakmuran. Jadi, kulit putih itu tidak pernah melewati angka di atas 10%. Jadi, misal orangnya adalah 10.000. Jadi, 10.000 orang ini 90% ya merupakan orang yang memiliki kemakmuran tinggi. Namun 10% di bawahnya gitu mereka apa namanya memiliki berada di garis batas yang bawah gitu ya. Jadi mereka kayak kurang
berada, tapi itu hanya besaran 10%. Nah, itu berbeda dengan kaum kulit hitam dan Hispanik. Mereka itu batas kemakmurannya ada di 20%. Jadi hampir, eee, 80% orang di Hispanik dan kaum hitam itu merupakan kaum yang ada di bawah garis batas kemakmuran, seperti itu. Jadi sejauh itu perbedaannya. Karena ketika kita melihat juga di rata-rata pendapatan itu, apa namanya, untuk ras Hispanik dan hitam itu tidak pernah mencapai angka 60, bahkan cuman di angka 50 sampai 30.000 per tahun. Nah, jadi itu bedanya sangat luar biasa ya. Kemudian yang keempat ini, data menjelaskan terdapat dominasi gender tertentu pada pekerjaan tertentu. Ini misalnya, childcare, atau pengasuh gitu ya, kemudian resepsionis, kemudian bookkeeper, itu adalah pekerjaan yang benar-benar sangat wanita. Jadi ini di atas 90% pekerjanya itu adalah seorang wanita. Dan kemudian kebalikannya ini ya, 90% lainnya itu sing cowok banget itu adalah airplane pilots. Ini adalah, apa namanya, pilot pesawat gitu ya, dan manajer teknis yang berhubungan dengan operasional dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan. Dan kemudian pekerjaan kelistrikan, seperti itu. Jadi ini ada, melihat diskriminasi secara bertingkat. Jadi tidak hanya, eee, yang biasa terjadi, maksudnya dengan perbedaan yang cukup signifikan, tapi kita juga melihat dari pendapatannya, kita melihat dari proporsi pendapatan itu sendiri, kemudian melihat dari garis batas kemakmuran dan dominasi pada gender-gender pekerjaan tertentu. Inilah tingkatan-tingkatan yang dimaksud. Ya, ketika kita melihat diskriminasi dari utilitarian dan kemudian hak dan keadilan itu sendiri, diskriminasi ini bisa memberikan pendapat, ya, ini dari utilitarian ya, bahwa diskriminasi itu akan menyebabkan ketidakefisienan ketika memanfaatkan sumber daya manusia. Jadi ketika ada homogenitas di dalam sebuah kelompok, itu akan menurunkan efisiennya. Karena apa? Karena memiliki kekurangan dan kelebihan yang sama. Tapi ketika di dalamnya itu beragam, maka efisiennya akan semakin tinggi. Karena apa? Karena saling bisa menutup apa namanya, kelebihan dan kekurangan di dalam kelompok itu. Nah, jadi pergerakan kelompok itu akan semakin terus dapat dikembangkan sesuai dengan kelebihan dan kekurangan, namun saling eh, menjalin atau saling menyeimbangkan di dalam kelompok. Nah, kemudian ketika kita melihat dari sudut pandang diskriminasi dilihat dari hak, ini menjelaskan bahwa diskriminasi itu melukai hak manusia. Jadi hak asasi manusia ya. Nah, jadi diskriminasi ini bisa saja memberikan apa namanya, sebuah batas-batas yang tidak pernah kita sadari atau kita sengaja ini melukai orang lain. Jadi misal ketika kita lihat tadi didiskriminasi secara bertingkat, ketika ras kulit hitam dibandingkan dengan ras kulit putih itu, penerimaan di masyarakat sekitarnya ini berbeda, maka itu akan sangat melukai diri ya, apalagi itu berkaitan dengan bagaimana kita apa namanya, bersosialisasi atau mendapatkan nafkah dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini melukai hak asasi manusia yang tidak dibenarkan juga. Nah, kemudian diskriminasi ini bisa dilihat dari keadilan. Ini memberikan penjelasan bahwa diskriminasi akan menghasilkan ketidakadilan distribusi dari manfaat dan beban itu sendiri. Jadi ini hampir sama dengan utilitarian, di mana dia melihat manfaatnya, kemudian juga melihat dari beban. Jadi misal ketika apa namanya, beban yang dimiliki oleh kulit hitam dan kulit putih itu berbeda, itu walaupun apa namanya, dalam pekerjaan yang sama, itu juga jelas memberikan eee, sudut pandang yang ketidakadilan yang cukup tajam seperti itu. Nah, ini juga ada dari bentuk-bentuk diskriminasi mulai dari rekrutmen sampai berbagai macam keadaan lainnya ini ya. Ini rekrutmen praktis atau praktik dalam rekrutmen yang bisa terjadi itu adalah menentukan standar ras yang boleh mendaftar. Padahal
ketika kita menentukan sebuah jabatan atau kita menentukan sebuah, job yang yang dibutuhkan oleh, perusahaan, itu kita tidak melihat bahwa mereka memiliki ras apa, mereka memiliki apa namanya, apa, termasuk dalam golongan seperti apa, itu tidak ada. Karena apa? Karena kebutuhan untuk rekrutmen itu, misal kita cuman bilang kalau, bisa menggunakan Microsoft Word dengan baik. It's okay ketika dia mungkin Cina atau kemudian dia berkulit hitam atau mungkin dia, apa namanya, tidak dari Indonesia, it's okay. Karena standarnya itu adalah, mereka memiliki, eee, pengetahuan tentang Microsoft Word yang baik. Jadi terlepas dari itu kita melihat skill-nya, bukan dari hal-hal yang tidak berkaitan gitu ya dengan, kemampuan atau kebutuhan dari pekerjaan itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi screening practice, ini menentukan job qualification yang tidak sesuai dengan job desk yang dibutuhkan. Misalnya saja, ada pendaftaran di mana, eee eee, tenaga pemasar itu harus memiliki tubuh yang ideal dan proporsional, bla segala macamnya. Memang ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa, tubuh yang proporsional itu memiliki, apa namanya, kecenderungan untuk, dilihat lebih baik oleh orang-orang sekitarnya, tetapi itu tidak merubah yang namanya kemampuan mereka dalam memasarkan. Jadi ketika itu tidak, berkaitan langsung dengan jobnya, maka itu tidak akan maksudnya itu menjadi sebuah diskriminasi. Lain halnya jika misal seperti ini. Ketika kita memilih, apa namanya, pekerjaan menjadi pramugari, pilihannya adalah tinggi dan kemudian badannya proporsional dengan tinggi sekian. Kenapa sih ada screening praktis seperti itu untuk menentukan job qualification? Bayangin aja kalau misalnya di dalam pesawat yang lorongnya itu tidak terlalu besar gitu ya, kemudian isinya mungkin bentuknya seperti saya, tinggi, besar, serem gitu kan. Nah itu akan sangat mengganggu mobilitas selama bekerja. Nah itu it's okay, itu bukan diskriminasi, itu memang sebuah kebutuhan. Tapi ketika kita ngomongin marketing yang semua orang bisa melakukannya ketika kita punya skill marketing, apa bentuknya atau bagaimanapun kekurangan dan, eee, apa namanya, eee, looks-nya seperti apa, itu kalau tidak sesuai dengan job qualification dan kebutuhan dia dalam lapangan, itu tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi. Nah, kemudian yang ketiga nih, promotion practice. Ini menentukan kenaikan jabatan, karena yang pertama mungkin ada tadi ya, senioritas atau kedekatan secara personal atau secara gender. Walaupun di Indonesia itu pasti masih ada yang namanya, ya sudah yang tua dulu yang maju jadi apa namanya atasan itu pasti ada karena rasa kalau di tempat kita itu masih ada yang rasa ego pekewo padahal di sana itu merupakan kalau kita lihat dari sisi diskriminasi is a huge issue about discrimination itu adalah senioritas. Kemudian kedekatan personal. Jadi ketika kita bekerja di sebuah, family corporate atau perusahaan keluarga, ternyata, orang-orang di sampingnya itu memiliki kedekatan personal yang lebih didahulukan. Jadi misal, ada, apa namanya, sosok yang mungkin lebih dituakan itu menjadi sebuah pemegang kendali dan segala macamnya. Nah itu, dan akhirnya menjadikannya menaikkan jabatan yang tinggi padahal banyak kompetensi-kompetensi orang lain yang bisa dilihat. Namun karena ada kedekatan personal ini maka terjadilah diskriminasi yang terjadi, itu sangat mungkin terjadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya tentang gender, jadi, ada juga yang masih melihat atau menentukan kenaikan jabatan itu, ya sudah untuk CEO atau untuk, apa namanya, atasan, itu pasti yang paling baik yang, laki-laki. Padahal ya belum tentu juga, walaupun memang secara, eee terlihat maksudnya dengan kestabilan emosi dan kemudian dan bla bla segala macamnya, yang ada kelebihan pada laki-laki memang lebih menunjukkan bahwa kompetensi itu didominasi oleh laki-laki. Tapi, itu juga tidak
menjadi sebuah apa namanya, batas diskriminasi ya, tapi kita juga harus melihat bahwa wanita pun memiliki kemampuan yang sama, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah condition of employee, mendapatkan gaji yang berbeda karena stereotip yang terjadi. Ini juga sama halnya kayak yang tadi sudah dijelaskan, diskriminasi yang bentuknya bertingkat. Jadi, apa namanya, gajinya berbeda karena berbeda gender atau gajinya berbeda karena dia ras Jawa, kemudian yang satunya ras putih, dia ras hitam, yang satunya lagi ras merah. Dengan hal-hal yang seperti itu atau dengan stereotip yang terjadi bahwa ini stereotip itu sesuatu yang tidak bisa ditanggungjawabkan secara ilmiah ya gitu. Jadi misal kan kalau secara misal kita mau menilai kinerja nih, terus dibandingkan antara orang asing dengan orang Jawa. Itu nanti, gajinya jauh lebih besar orang asing. Kenapa? Nah, itu karena, mereka mengatakan bahwa, orang Jawa itu kan kerjanya lambat, orangnya pelan, orangnya halus. Jadi pasti kinerjanya agak lebih turun daripada, apa namanya, si kulit putih. Wah, atau tenaga asing, itu juga belum tentu. Tapi ketika kita mempertimbangkan yang namanya tunjangan, ini ada perbedaan, apa namanya, sisi melihat ya. Jadi ketika misal ada perbedaan tunjangan, misal di sini, perusahaan itu ada di Jawa, kemudian memunculkan tenaga asing. Tenaga asing ini jauh dari, apa namanya, keluarganya, maka dia mungkin akan mendapatkan tunjangan jauh lebih besar karena apa? Karena, dia memerlukan, apa namanya, kebutuhan yang lebih besar untuk bolak-balik ke tempat asalnya. Itu bukan sebuah diskriminasi, namun itu sebuah, apa namanya, standar tunjangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika ingin, mendatangkan ekspatriat, seperti itu ya. Walaupun kalau misalnya kita mungkin lihat hanya dalam standar gaji kayak, "Ih, kok beda ya? Kenapa sih kalau ras kita itu dipandang itu not like that?" Karena apa? Karena ketika kita besok ada bekerja di luar negeri, kita pun akan mendapatkan gaji standar ekspatriat, di mana gajinya melebihi batas yang biasa diberikan. Karena apa? Karena kita merupakan staf ahli yang tidak semua orang apa namanya memiliki ilmunya seperti itu. Jadi jelas tundangannya berbeda karena jaraknya dari rumah, kemudian apa namanya keadaan yang harus dihadapi dan segala macamnya. Itu bukan termasuk diskriminasi ya. Nah, kemudian kita masuk ke sexual harassment ini atau pelecehan seksual dalam pekerjaan ini bisa dalam bentuk kata, perilaku, dan sikap. Ini bisa berbagai macam dan sebenarnya sering terjadi, tapi orang Indonesia itu cenderung untuk tidak apa ya, mempermasalahkan hal seperti ini, lebih senang untuk menyimpan permasalahan terkait tentang sexual harassment. Padahal pelecehan seksual ini bisa dalam bentuk kata dan bentuk perilaku. Jadi enggak cuman misal dipegang kemudian itu, akan menjadi sexual harassment dalam, pandangan, kemudian, berkata-kata atau guyon saja itu bisa menjadi, sebuah, standar untuk sexual harassment itu sendiri. Nah, kemudian ini terkait diskriminasi kepada disabilitas. Beberapa tahun belakangan ini disabilitas itu menjadi, apa namanya, konsentrasi pemerintah juga karena, mereka membuka kuota yang memberikan, eee, apa namanya, peluang kepada disabilitas untuk mendapatkan, apa namanya, opportunity ya, kesempatan untuk bekerja secara normal atau diterima dengan masyarakat, eee, dalam bentuk kurang dan lebihnya, seperti itu. Padahal disabilitas ini juga mungkin saja terjadi bukan atas keinginan pribadi, bisa dalam kecelakaan, bisa dalam, keadaan lahir, tapi ketika dia memenuhi standar, job qualification yang sesuai, job desk yang sesuai, maka dia tidak diperbolehkan untuk mendapatkan diskriminasi atau, apa namanya, pandangan buruk terkait dengan keadaannya. Jadi mereka tetap disupport untuk terus tetap bekerja seperti orang pada umumnya, seperti itu. Nah, kita masuk pada rahasia jabatan. Jabatan
Ya, jabatan itu adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan antara satu dengan satu yang lainnya, dan pelaksanaannya memerlukan kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, meskipun tersebar di beberapa tempat yang sama. Misal seperti saya ini, jabatannya adalah dosen. Ya, maka semua dosen itu akan melakukan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi sama semua gitu. Semua dosen itu memiliki kewajiban yang sama. Nah, ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Suparjianta. Nah, kalau misalnya secara lebih ringkasnya nih ya, jabatan itu merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam rangka susunan satuan organisasi. Misal nih, di jabatan dosen itu kan nanti juga ada yang namanya jabatan menjadi eh, ketua program studi. Nah, itu mereka punya sebuah spesialisasi yang harus dikerjakan dan tanggung jawab lebih di dalam susunan organisasi. Seperti itu. Nah, di sini ada penentuan jabatan itu sendiri, itu analisis jabatan yang punya tahapan antara lain itu menganalisis pekerjaan, kemudian memunculkan uraian dan spesifikasi pekerjaan itu sendiri, kemudian standar-standar pekerjaan selesai dilakukan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat nih masuk ke dalam proses evaluasi pekerjaan itu sendiri, analisis masalah yang ada di organisasi. Kemudian setelah ada terbentuk apa namanya spesifikasi pekerjaannya, kemudian cara mengevaluasinya, kita juga harus melihat dari sisi pengupahannya. Kita harus melihat peraturan dari pengupahan gaji struktur upah, dan lain segala macamnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini menjadikan penilaian prestasi kerja karyawan. Jadi ketika misal ada analisis pekerjaan, sudah ada spesifikasinya, sudah ada jabatannya lah. Nah, di sini tuh harus dinilai prestasi kerja karyawan. Nah, di sini setiap aturan analisis ini eh, lagi-lagi tidak boleh disisipi dengan yang namanya diskriminasi yang terjadi. Jadi kalau misalnya penilaian kinerja prestasi kerja karyawan, kalau misalnya apa namanya merupakan salah satu orang dekat dengan keluarga, nah itu menjadi nilainya sangat baik. Nah, itu menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi. Salah satu diskriminasi yang mungkin terjadi di dalam atau rahasia jabatan ini adalah adanya glass ceiling. Glass ceiling ini merupakan fenomena yang memberikan gambaran bahwa ada batas yang jelas, walaupun ini tidak terlihat ya. Jadi batas jelas ini tuh bikin kita untuk nggak bisa gampang menjadi pejabat atau manajer di sebuah lokasi yang memiliki sudut pandang berat sebelah nih terhadap stigma pekerjaan. Misal, yang sering banyak terjadi itu di dunia fashion dan makeup. Jarang banget orang-orang yang ngetop di fashion dan makeup itu merupakan laki-laki yang sangat maskulin, tinggi, besar, hebat gitu ya. Nah, sering kali kita melihatnya pria itu harus berperilaku melambai jika ingin menjadi kepala capster atau bekerja pada bisnis fashion dan makeup. Jadi ini memang sudah ada penelitiannya ya, tapi mohon maaf saya belum bisa menyertakan sumbernya. Tapi kurang lebih ini merupakan skripsi dari salah satu teman saya, di mana dia melihat bahwa ada glass ceiling yang sangat jelas ketika orang ingin menjadi kepala kepala dalam salon itu, atau minimal mereka pengen salonnya itu laris dan banyak wanita yang datang. Jadi dia itu merasa bahwa oh aku tuh harus apa namanya berperilaku seperti wanita agar apa? Agar apa namanya para wanita yang datang itu nyaman apa namanya melakukan treatment di salon kami. Nah, itulah yang menjadi pilihan mereka. Walaupun sebenarnya dalam keadaan sehari-hari mereka juga orang yang normal atau straight. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah misalnya data 2009 di US, lebih dari 90% top level manajemen ini diduduki oleh pria. Kenapa seperti itu? Nah, inilah ada yang namanya glass ceiling. Jadi, mungkin wanita
kesulitan untuk menembus batas-batas di mana wanita harus siap bekerja 24 jam untuk menjadi CEO dan segala macamnya. Karena apa? Karena wanita memiliki tugas tambahan mungkin di rumah dan segala macamnya. Jadi lebih dari 90% ini pasti top level management itu dipegang oleh pria. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke hot issue. Nah, hot issue-nya apa? Yang pertama itu adalah buruh dari luar negeri dan kompetensinya. Kemudian yang kedua adalah pentingnya diversity dalam lingkungan kerja. Ini kita lihat nih dari buruh luar negeri. Pasti teman-teman sebenarnya udah pernah denger nih ketika kita tahun 2015 kalau nggak salah masuk yang namanya eh, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di sini ada banyak hal yang terjadi. Yang pertama itu adalah memperbolehkan beberapa perusahaan dan TKA atau apa namanya tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia tanpa boundaries dan segala macam ya untuk berbagai macam profesi yang terjadi. Secara kesepakatan waktu itu kalau nggak salah cuma 13 profesi ya yang boleh karena apa? Karena diharap bahwa dengan pertukarannya yang lebih mudah dari TKA itu untuk 13 profesi ini, maka kemampuan dari profesi-profesi yang ada di Indonesia juga meningkat. Karena apa? Karena merasa harus mengejar ilmu pengetahuan dan kemampuan dari TKA asing ini sendiri. Nah, tapi ketika kita lihat nih di menurut data-data di 2018 ternyata secara legalnya ya tenaga asing di Indonesia itu tidak sampai 1 juta orang. Nah, ini adalah secara legal, maksudnya yang bisa di-track. Tapi ternyata waktu itu sekitar tahun 2017-an banyak sekali atau waktu itu booming ya tenaga asing Cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak memiliki visa, tidak memiliki apa namanya secara legal, izin secara legal untuk bekerja, ternyata banyak yang bekerja di Indonesia untuk menjadi tenaga-tenaga buruh yang levelnya ke bawah yang sebenarnya kalau orang Indonesia sih banyak yang bisa jadi tukang seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, tapi kok datang dari Cina dengan semudah itu? Ternyata di sana isu yang terlempar adalah eh, kementerian pun tidak tahu bahwa adanya TKA atau tenaga kerja asing yang ilegal ini banyak berjajaran di Indonesia seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat lagi nih ya, di TKA legal ini adalah daftar izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan. Jadi di sini sesuai dengan level jabatannya, ini ada di professional, advisor, consultant, manager, direksi, supervisor, teknisi, dan komisaris. Ini jumlahnya bisa teman-teman lihat ya. Itu ada di angka 67.385 itu di tahun 2016 Oktober. Jadi ini secara legal yang memang muncul atau terdata oleh Kementerian Tenaga Kerja RI, di mana level jabatannya ini jelas seperti itu. Nah, tapi bagaimana nih ceritanya tentang orang-orang yang tidak memiliki kompetensi menarik atau ini kan sebagai trigger ya, kita bisa lihat misal ada seorang manajer dari luar negeri dengan sudut pandang yang sangat menarik, kita bisa belajar, kita bisa memperbanyak atau memperkaya pengetahuan kita seperti itu. Tapi kalau misalnya bekerja dengan level yang ke bawah gitu, apakah perlu untuk didatangkan ke Indonesia? Nah, kita lihat di next slide. Ini menurut tenaga asing, ini ketika sebaran profesi TKA-nya hampir sama kayak tadi ya, tapi ini di tahun 30 Juni, di tanggal 30 Juni 2016. Kalau tadi Oktober 2016. Nah, di sini mungkin ada beberapa peningkatan ya. Tadi kalau misalnya komisaris itu sekitar 1.600, ternyata di sini masih di tahun 2016 itu adalah 1.193. Jadi teman-teman bisa bandingin ke tadi. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik. Apakah TKA dapat bekerja sebagai pekerja kasar di Indonesia? Nah, ini sebenarnya jabatan yang dapat diduduki TKA ini telah diatur dalam pemerintah dan termasuk dalam profesi memerlukan keahlian atau skill job.
Nah, TKA dilarang dipekerjakan pada pekerjaan yang termasuk dalam unskilled job atau pekerja kasar. Jika ada TKA yang menjadi pekerja kasar, dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan TKA. Jadi, eh, isu tentang TKA yang datang, kemudian dan segala macamnya itu merupakan TKA-TKA ilegal yang sebenarnya juga membutuhkan kontrol yang sangat kuat oleh pemerintah ya seperti itu. Tapi di sini pemerintah sudah memberikan batasan bahwa TKA atau tenaga kerja asing ini yang unskilled itu tidak diperbolehkan untuk datang karena juga apa menambah tingkat pengangguran kalau mereka sudah selesai melakukan pekerjaan. Ya, jadi itu kan juga cukup berbahaya ya untuk keberlangsungan kestabilan ekonomi kita sendiri. Seperti itu. Nah, kita masuk nih pada di isu diversity atau keberagaman. Ternyata nggak cuman ada di ilmu budaya dasar ya, tapi diversity atau keberagaman itu juga muncul di dalam etika bisnis. Kenapa sih ada kaitannya begitu erat gitu? Karena kita sama-sama mempelajari manusia, sama-sama mempelajari lingkungan seperti itu ya. Jadi kaitannya tidak akan jauh-jauh. Ilmu sosial itu pasti akan ngomongin kita, lingkungan kita dan hal-hal yang bisa kita apa namanya pengaruhi atau mempengaruhi kita itulah ilmu sosial. Nah, di sini keberagaman dalam bekerja ya cukup apa khususnya mencakup perbedaan umur, ras, jenis kelamin, etnis, bangsa dan kemampuan. Jadi kenapa sih kalau misalnya keberagaman itu butuh yang namanya umur yang berbeda ya? Karena kita bisa pantau lah ya perbedaan umur eh, itu juga menjadi sebuah apa namanya batas yang cukup jelas antara misal nih saya sama teman-teman itu pasti jauh lebih kreatif teman-teman untuk bikin video TikTok. Wah, saya sampai hari ini kemarin download TikTok. Sampai hari ini saya belum pernah bikin satu pun. Karena apa? Karena bingung bikinnya biar bagus seperti apa. Kemudian imajinasinya seperti apa itu sama sekali nggak pernah ada. Tapi ketika adanya perbedaan umur ini, maka kreativitas yang ada di teman-teman itu menjadi sebuah hal baru untuk yang ada di dalam generasi saya, seperti itu ya. Nah, kemudian generasi saya yang masih memiliki sudut pandang cukup old gitu ya, itu bisa memberikan batas-batas bahwa teman-teman nih kreativitasnya agak ditekan sedikit dong, agak diarahkan ke tempat yang lebih baik. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi saling melengkapi. Itulah kebutuhan dari keberagaman. Nah, kemudian manfaat dari keberagaman ini sendiri, ini secara definisi ya, itu meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusia. Jadi tadi, keefektifan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat konflik antara karyawan. Karena apa? Karena setiap karyawan yang masalahnya sama, pasti akan sensitifnya juga sama. Nah, itu berbahaya gitu kan. Nah, karena kenapa sih kok dibikin beragam? Karena akan mengurangi tingkat konflik antar karyawan. Jadi misal yang A lagi kenapa, yang B lagi kenapa, saling memberikan toleransi yang baik. Kemudian yang ketiga nih, meningkatkan inovasi, kreativitas karena membawa sudut pandang baru dan unik untuk pengambilan keputusan. Itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, eh, termasuk dalam perbedaan umur, dalam memandang dunia itu sudah memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka semakin muda, semakin mengetahui banyak hal baru, peresapan ilmunya semakin banyak gitu, itu pasti akan semakin inovatif dan kreatif. Tapi berbeda dengan teman-teman yang ada pada generasi saya, seperti itu. Nah, itu juga berbeda lagi nanti generasi saya dengan generasi yang di atasnya lagi, itu juga berbeda. Tingkat kreativitasnya pasti akan jauh lebih apa namanya karena perbandingan ya gitu. Jadi kalau misalnya saya masih di middle, teman-teman itu udah di high gitu. Nah, yang lebih tua lagi itu ada di titik yang paling ya sudahlah ikut yang mudah-mudah aja gitu kan ya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu kita yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perbedaan konsumen. Nah, ini sangat harus dipelajari apalagi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan multinasional atau perusahaan internasional ya, termasuk insya Allah teman-teman akan ada yang di sana ya. Ini meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perbedaan konsumen. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu
Walaupun Coca-Cola di sini rasanya kayak gini ya, kemudian di sini ada Fanta rasa orange, kemudian ada Fanta rasa ada segala macamnya yang itu Indonesia banget gitu ya. Ternyata produksi yang ada di Indonesia dengan produksi yang ada di Prancis itu berbeda rasanya. Nah, itu karena apa? Karena kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perbedaan konsumen. Jadi, apa namanya, perbedaan ini harus dilihat atau misalnya kita semakin beragam, itu kan semakin banyak ide yang muncul, kemudian semakin banyak, apa namanya, pengetahuan baru yang muncul. Maka dari sanalah kita bisa melihat bahwa, oh konsumen itu tidak sama rata, konsumen itu tidak sama semua. Misal Coca-Cola seneng sing, manis gitu kan, ternyata ada bagian lain dari konsumen yang nggak suka manis, maka dibikinlah Coca-Cola Zero. Nah, itu kan, butuh kemampuan dan perbedaan dari, apa namanya, hal-hal yang kita hadapi. Jadi tetap terus berkembang gitu ya, itu akan berkaitan dengan inovasi dan kreativitas tadi. Nah, ternyata waktu berlangsung cukup, lama ya, saya nggak kerasa ini sudah 55 menit, berjalan, tapi terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan teman-teman memang wajib mendengarkan sampai akhir karena insya Allah materinya juga, sangat membantu atau membukakan, apa namanya, sudut pandang yang baru ya tentang, apa namanya, mengelola manajemen sumber daya alam dan sumber daya manusia ini dilihat dari sisi etika. Ya, terima kasih dan jangan lupa akses Yoskarsa dan ramaikan forumnya ya, jangan lupa dan pastikan teman-teman klik attendance-nya, isi kuisnya. Ya, jadi sampai ketemu di forum.